Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai waktu turunnya Al-Quran. Apakah turun di tanggal 17 Ramadan, Nuzulul Quran? Ataukah saat malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, Lailatul Qadar? Peristiwa turunnya Al-Quran itu dapat dipastikan terjadi pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 185, artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Namun, kapankah tepatnya waktu diturunkannya? Apakah 17 Ramadan seperti informasi yang diterima kebanyakan? Ataukah pada malam Lailatul Qadar seperti tercantum di beberapa ayat Al-Quran lainnya? Mereka menganggap Nuzulul Quran pada setiap tanggal 17 Ramadan memiliki dalil dan dasar pemikiran sebagai berikut. Pertama, mengacu pada Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 41, artinya, dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dilansir dari N-Online, para ulama mengartikan kata Yaumul Furqan pada ayat di atas sebagai bertemunya dua pasukan muslim dan kafir Quraisy saat Perang Badar, yakni pada 17 Ramadan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan malam Al-Furqan Yaumul Taqal Jam'en adalah tanggal 17 bulan Ramadan. Alasan tersebut dikutip dari pendapat Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Sedangkan beranggapan Al-Quran turun pada malam Ramadan ganjil memiliki dalil lain yaitu surat Al-Qadar ayat 1, artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dalil lain yang termaktub pada Al-Quran, surat Ad-Duhan ayat 3, artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Dalam surat Ad-Duhan ini dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailah Mubarakah, atau yang diartikan menjadi malam yang diberkahi, yaitu nama lain dari Lailatul Qadar. Lalu, kapankah Lailatul Qadar itu? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Hadis Bukhari 1 di kitab Al-Tarawih halaman 225. Ada pula hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni putra dari Umar bin Khattab. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunggulah Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan atau 9 akhir. Hadis riwayat Muslim nomor 211165. Sejarah mencatat kitab-kitab Allah yang lain atau yang sebelum Al-Quran ternyata juga diturunkan di bulan Ramadan. Hadis dari Watsilah bin Al-Aska menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan, Taurat diturunkan pada awal-awal Ramadan, Injil turun pada 13 Ramadan, sedangkan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad 4:107, status hadis dihasankan oleh Imam As-Suyuti. Syekh Al-Albani menyebutkan hadis ini sahih dalam bukunya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, hadis nomor 1575. Pendapat lain yang mendukung hipotesa ini dari Ibnu Abbas, salah seorang sepupu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ulama pada masanya. Beliau berkata, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar di malam penuh berkah. Al-Quran tersebut turun sekaligus atau jumlatan wahidatan. Kemudian Al-Quran turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa pada bulan dan hari. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, sanadnya hasan. Jadi manakah yang benar? Ada ulama yang mengambil jalan tengah di antara kedua pendapat tadi, yakni Al-Quran diturunkan pada dua fase. Fase pertama dari Lauh Mahfuz atau kitab pencatatan semua takdir yang terletak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia atau yang dikenal sebagai Baitul Izzah. Al-Quran turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar atau yang diketahui sebagai malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan.
Sedangkan pada fase kedua, dari langit dunia turun ke bumi, Al-Quran turun secara bertahap selama 23 tahun. Pendapat Muhammad Ali Ashabuni, At-Tibyan fi Ulumil Quran. Jakarta, Darul Mawahib Al-Islamiyah tahun 2016, halaman 33. Dalil lain yang menguatkan ini adalah Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 21 sampai dengan 22, artinya, bahkan yang didustakan mereka itu, ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Dikuatkan dengan ayat Al-Quran lain, Surat Ar-Ra'd di ayat 39, artinya, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah, terdapat umul kitab Lauh Mahfuz. Pendapat mengenai dua fase turunnya Al-Quran ini didasari oleh beberapa pendapat. Salah satunya adanya riwayat lain dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada pertengahan Ramadan ke langit dunia. Al-Quran diletakkan di Baitul Izzan. Kemudian Al-Quran itu turun dalam kurun waktu 24 tahun untuk memberikan jawaban kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabari, sanadnya saling menguatkan satu dan lainnya. Dari Baitul Izzan, Al-Quran turun ke langit dunia pertama kali saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Dengan surat Al-Quran Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 sebagai surat atau wahyu pertamanya. Berikutnya Al-Quran akan turun secara berangsur-angsur sesuai peristiwa dan pertanyaan para sahabat selama 23 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah maupun Madinah. Makanya kita mengenal pembagian ayat Al-Quran menjadi ayat-ayat Makkiyah jika turun di Mekah, dan ayat-ayat Madaniyah jika ayat tersebut turun di Madinah. Lantas, kenapa Al-Quran turun dari langit dunia sebagai wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Diturunkan secara bertahap dengan waktu yang lama. Sedangkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya turun secara sekaligus? Pertanyaan ini juga ditanyakan kaum kafir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya melalui wahyu. Penjelasannya termaktub di ayat Quran. Pada surat Al-Isra ayat 106, artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil teratur dan benar. Dan surat Al-Furqan ayat 32, artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Hal ini menjelaskan nuzulul Quran atau proses turun Al-Quran pada fase kedua, yaitu penurunan Al-Quran dari Baitul Izzan ke bumi secara bertahap. Patut diketahui Al-Quran turun selama 23 tahun sesuai kebutuhan, yaitu selama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul sejak usia 40 tahun hingga beliau wafat pada usia 63 tahun. Agar dijadikan pelajaran dan pengajaran bagi umat beliau yang datang di hari kemudian atau umat akhir zaman seperti kita. Itulah tadi beberapa pendapat mengenai peristiwa turunnya Al-Quran. Semoga menambah hasanah keilmuan kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.